Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang kedaulatan rakyat, di mana kebebasan berekspresi tak boleh dibungkam. Izinkanlah saya dan Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan kilap selama ini, khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Apakah layak Pak Jokowi itu dimaafkan? Ya, minta maaf kan orang, kalau jabatan kan nggak mungkin diminta maaf tuh. Oh, oke. Tentu sebagai manusia ada dosa, tetapi dosa itu kan urusan akhirat. Ya. Nah, pejabat itu dosanya kalau dia salah kebijakan nggak bisa minta maaf kan, kalau begitu koruptor bisa minta maaf dong, kan itu intinya tuh. Jadi tetap kita tahu semacam kegalauan dari Pak Jokowi itu datang dari keinginan untuk mengakui tapi juga nggak mau mengakui sepenuhnya kan. Kan mestinya dia terangkan, saya gagal di bidang pertumbuhan ekonomi, saya berbuat curang pada rakyat karena APBN saya siram ke IKN sehingga kemakmuran tidak terjadi. Saya tidak berhasil untuk menjaminkan negeri ini pada sistem politik internasional karena saya tidak pernah datang ke dunia internasional diplomat. Dia mesti terangin baru kita tahu di mana salahnya. Kalau sekarang tiba-tiba minta maaf ya 9 tahun artinya ngapain? Jadi pertanggungjawaban publik itu yang diminta oleh netizen, oleh warga negara. Soal kesalahan-kesalahan personal ya tentu kita maafin kan. Jadi kita maafkan Pak Jokowi sebagai kepala keluarga bukan sebagai kepala negara. Nah gitu. Ya, jadi kalau sebagai kepala negara tiada maaf ya untuk yang begitu-begitu ya. Bukan tidak maaf, tidak boleh diberi maaf karena tidak boleh diberi maaf. Tidak boleh diberi maaf, bukan tiada maaf, tidak boleh. Karena pemaafan itu setelah pertanggungjawaban. Kalau dievaluasi misalnya, bahwa ternyata Pak Jokowi melanggar konstitusi, berupaya untuk memberantakkan demokrasi, tidak patuh pada etika kepejabatan, kan semua itu ada undang-undangnya, undang-undang etika publik, undang-undang kejahatan negara, atau presiden kan bisa berbuat jahat pada negaranya sendiri. Nah, itu mah jauh betul itu dari pemaafan. Malaikat pun nggak mau sampaikan doa itu pada pemilik langit kalau hal semacam itu yang terjadi. Iya. Oke, jadi ini bukan soal personal. Jadi ketika Pak Jokowi minta maaf, secara personal kita maafkan. Tapi kan beliau itu bicara ketika minta maaf dalam kapasitas sebagai presiden, Bung Rocky, bukan sebagai sama manusia kan. Jadi tidak bisa kita beri maaf gitu ya. Ya, kalau sama manusia juga bukan pada rakyat. Ya, Pak Jokowi minta maaf pada ibunya, yaitu Ibu Mega. Itu juga personal gitu kan. Itu jadi minta maaf pada Ibu Mega juga, Pak. Mudah-mudahan Ibu Mega masih berbaik hati memaafkan bagi anggota keluarganya yang justru membuat Ibu Mega itu bersedih hati terus-menerus. Tapi kemudian Ibu Mega merasa bahwa ya itu seseorang yang udah kita cut loss aja deh. Kira-kira begitu. Jadi sekali lagi maaf itu adalah urusan personal. Nah, kesalahan Pak Jokowi adalah urusan konstitusional. Bedanya jauh sekali. Iya. Budi Ari mengaku diperintah Jokowi untuk menyiapkan 500 orang relawan Jokowi untuk pergi ke IKN di awal Agustus. Pakai uang siapa? Mudah-mudahan kalau artis kemarin kebobolan, ya, karena kita nggak ada yang tahu tuh, tiba-tiba aja pakai uang rakyat. Mudah-mudahan yang ini relawan-relawan kalau masih juga pakai uang APBN, uang rakyat, uang kita, wah, sontoloyonya aja double. Ya, mudah-mudahan nanti kita pantengin ya, harusnya itu menjadi dari dana pribadi saja. Jangan pakai uang negara. Penegakan hukum di zaman Jokowi amburadul. Masa 6 anak bangsa dihabisi secara sadis di KM 50, pelakunya malah dibebaskan, kan sontoloyo. Ini bukan sontoloyo lagi, tapi sudah kelakuan bin. Waduh. Infrastruktur di zaman Jokowi ugal-ugalan, nyedot APBN hingga utang tak terkendali, padahal nggak signifikan dengan pendapatan masyarakat, kan sontoloyo. Kangen di demo, ada demo Joko melipir, kan sontoloyo. Allahu Akbar. Wah, ini Raja Jokowi di belakang gambar Pak Faisal ini. Raja yang menuju detik-detik kelengserannya.
Apa salahnya orang minta maaf? Akan lebih baik merasa salah daripada orang yang merasa dirinya benar. Ya, betul. Itu berlaku untuk kita semua. Tapi tidak untuk Joko Widodo. Kenapa? Ya karena dia bilang selalu bicara sebaliknya gitu. Apa-apa yang dilakukannya itu tidak mensejahterakan rakyat. Jadi kita masih heran ketika ada orang yang masih membela-bela itu kalau dia nggak dibayar, dia dapat keuntungan di pemerintahan kali ini. Kan begitu gitu. Karena kita mayoritas rakyat terpuruk dalam segala aspeknya. Partai Negoro .2 pernyataan maaf Jokowi adalah puncak kebohongannya jelang lengser. Jokowi baru-baru ini melontarkan permohonan maaf atas kekhilafan selama 10 tahun memimpin negeri ini. Jadi kalau minta maaf itu juga harusnya itu spesifik. Minta maaf atas apa? Bukan selama 10 tahun. Ya nggak bisa. Ada permohonan maaf yang kemudian mungkin kalau sudah didetailkan 158 kesalahan Jokowi misal gitu ya. Ada beberapa yang kita maafkan, ada beberapa yang kita maklumi sebagai sebuah kekhilafannya manusia. Kan akhirnya semua orang bicara begitu. Ya, kita juga kan semua ini manusia, nggak lepas dari salah. Iya, itu mah iya. Cuman konteks dia sebagai pemegang kepemimpinan di Indonesia itu tidak bisa sederhana itu, harus didetailkan gitu. Ada kemudian nanti yang dosanya tak bisa kita maafkan gitu. Soal IKN misalkan masuk kemana gitu kan. Soal KCIC kereta api cepat yang utangnya terus menumpuk puluhan triliun, entah kapan terbayarnya, itu levelnya ada di mana kan. Untuk dinasti politiknya Gibran gimana kan begitu gitu. Kita juga harus fair. Jokowi menyatakan tidak ada yang sempurna di dunia kecuali kekuasaan Allah. Iya, Anda nggak perlu sebut ini, kita paham semua gitu. Alhasil permintaan maaf tersebut dituding sejumlah pihak sebagai bentuk kemunafikan Jokowi. Ketua Umum Partai Negoro Faisal Assegaf menyebut Jokowi sebagai penguasa yang sudah terbukti berulang kali berbohong. Jadi kalau bohong, jujur itu nggak masuk logika gitu. Penguasa yang terbukti berkali-kali membohongi rakyat sangat diragukan bersikap jujur memohon maaf kepada rakyat secara tulus, kata Faisal dalam keterangannya kepada redaksi hari Jumat. Iya, kan mudah kita lihat gitu ya. Orang aja udah jujur, sekalinya berbohong, kemudian dia jujur lagi, itu udah sulit dipercaya. Apalagi ini sebaliknya, bohong. Lanjut dia, mencari sikap jujur Jokowi dalam bernegara nyaris sulit ditemukan. Sebab kebohongan dan Jokowi adalah senyawa yang kental, tak terpisahkan. Luar biasa ini ya, penjelasannya, penggambarannya. Maka dari itu Faisal menegaskan bahwa hal itu membuat rakyat Indonesia tidak akan percaya dengan pernyataan Jokowi meminta maaf di ruang publik. Justru sebaliknya, rakyat semakin melihat pernyataan Jokowi adalah puncak dari ekspresi kebohongannya jelang lengser dari kekuasaan. Bagaimana mungkin Jokowi yang berbakat dan hobi berbohong seketika berbalik menjadi pribadi yang jujur? Itu mustahil dan hanyalah intrik politik pencitraan.